Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara terperinci mengenai jurnal pembentukan dana kas kecil. Sebagaimana yang telah saya singgung di dalam video sebelumnya, bahwa pada umumnya pengendalian internal atas pengeluaran kas akan lebih efektif ketika pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau transfer lewat rekening bank daripada dengan melibatkan uang kas secara langsung. Namun, pengecualian dibuat untuk pengeluaran tertentu yang jumlahnya relatif kecil, di mana pengeluaran ini dapat dibiayai langsung dengan menggunakan dana kas kecil atau yang dikenal dengan istilah petty cash fund. Tentu saja akan menjadi sangat tidak praktis apabila perusahaan menggunakan cek atau transfer lewat rekening bank hanya untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Alasan perlu dibuatnya atau dibentuknya sebuah sistem dana kas kecil adalah bahwa pembayaran yang jumlahnya relatif kecil yang sering terjadi mungkin pada akhirnya juga dapat menjadi suatu jumlah tertentu yang cukup signifikan jika ditotal. Oleh sebab itu, agar pengeluaran ini juga dapat tetap dimonitor dengan baik, maka pengendalian internal mutlak diperlukan. Caranya adalah dengan membentuk sistem dana kas kecil. Dana kas kecil pertama kali dibentuk dengan cara mengestimasi terlebih dahulu jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran sepanjang interval periode tertentu, bisa mingguan atau bulanan. Setelah estimasi kebutuhan kas disetujui oleh pejabat yang berwenang, biasanya oleh manajer atau direktur keuangan, lalu cek akan dibuat dan dicairkan sebesar jumlah estimasi yang telah disetujui. Adapun ayat jurnal atas pembentukan dana kas kecil ini dibuat dengan cara mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun kas. Dalam hal ini adalah akun cash in bank. Uang hasil pencairan cek tersebut lalu disimpan oleh seorang karyawan yang memang secara khusus ditunjuk dan diberi wewenang atas nama perusahaan untuk membayarkan kas dari dana kas kecil. Untuk tujuan pengendalian internal, perusahaan biasanya akan membatasi jumlah maksimum tertentu dan jenis-jenis pembayaran yang boleh dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Kebanyakan dana kas kecil dibentuk atas dasar jumlah yang tetap, yang dinamakan sebagai sistem dana tetap atau impress fund system. Dengan menggunakan sistem dana tetap ini, tidak ada ayat jurnal tambahan yang diperlukan atas akun kas kecil atau akun petty cash, kecuali manajemen perusahaan memang bermaksud untuk mengubahnya. Dalam hal ini adalah bisa menambah atau mengurangi jumlah kas kecil yang sudah dibentuk. Setiap kali kas kecil dibayarkan, karyawan yang menangani dana kas kecil akan mencatat setiap rincian pembayaran dalam masing-masing formulir penerimaan kas kecil atau yang dikenal dengan istilah
petty cash receipt atau petty cash voucher yang bernomor urut tercetak dan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini adalah karyawan yang membayarkan atau menangani kas kecil, dan juga ditandatangani oleh pihak yang menerima pembayaran atas kas kecil. Formulir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ini berisi mengenai tanggal dan jumlah pembayaran, nama identitas penerima pembayaran, jenis atau tujuan pembayaran, dan nama akun yang akan dibebankan. Seluruh dokumen pendukung seperti faktur tagihan haruslah dilampirkan bersama dengan formulir penerimaan kas. Sepanjang waktu, besarnya penggunaan dana kas kecil sebagaimana yang tercantum dalam petty cash receipt ditambah dengan sisa kas yang masih ada dalam dana kas kecil, jumlahnya harus sama dengan total dana kas kecil yang pertama kali dibentuk. Untuk menjamin pengendalian internal atas jumlah dana kas kecil ini, perlu adanya pemeriksaan secara tiba-tiba atau dadakan yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan bahwa dana kas kecil telah dikelola dengan baik, dalam arti tidak dimanipulasi atau tidak diselewengkan. Dalam sistem dana tetap, tidak ada ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pembayaran kas kecil. Efek akuntansi dari setiap pembayaran kas kecil baru akan diakui atau dicatat dalam pembukuan melalui jurnal akuntansi ketika kas kecil yang telah dibayarkan tersebut diisi kembali. Dana kas kecil akan diisi kembali pada interval periode tertentu atau ketika jumlah uang yang ada dalam dana kas kecil telah mencapai tingkat minimum. Permintaan pengisian atau penggantian kembali kas kecil sebesar jumlah kas kecil yang telah dibayarkan sebagaimana yang tercantum dalam petty cash receipt dilakukan atas inisiatif karyawan kas kecil bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah petty cash custodian. Seluruh petty cash receipt atau petty cash voucher beserta dokumen pendukungnya akan diajukan ke bagian keuangan untuk selanjutnya diverifikasi mengenai kelayakan dan keabsahan pembayaran kas kecil yang telah dilakukan oleh karyawan kas kecil atau petty cash custodian. Jika tidak ada masalah, lalu bagian keuangan akan menyetujui permintaan pengisian atau penggantian kembali kas kecil yang diajukan oleh petty cash custodian, dan cek akan dibuat sebesar jumlah penggantian tersebut. Pada saat yang bersamaan, seluruh dokumen pendukung akan diberi stempel lunas untuk menghindari terjadinya pembayaran berganda atau diuangkannya kembali faktur tagihan. Pengisian kembali kas kecil akan menjadikan dana kas kecil kembali ke jumlah semula yang dibentuk. Ketika dana kas kecil diisi kembali, seluruh akun yang telah dibebankan atas pengeluaran kas kecil sebagaimana yang tercantum dalam petty cash receipt akan didebet
dan mengkredit akun kas atau akun cash in bank. Jadi, jurnal yang perlu dibuat pada saat pembentukan dana kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system adalah mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun cash in bank. Sedangkan pada saat dana kas kecil tersebut dibayarkan, maka tidak ada ayat jurnal atau no entry. Kemudian, jurnal yang perlu dibuat pada saat pengisian kembali dana kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap adalah mendebet akun beban dan mengkredit akun cash in bank. Perhatikanlah bahwa dengan menggunakan sistem dana tetap, akun kas kecil hanya akan dibuat atau didebet pada saat pembentukan dana kas kecil. Akun kas kecil ini tidak akan dipengaruhi oleh jurnal pengisian kembali dana kas kecil. Ingat juga bahwa kas kecil yang akan diisi kembali hanyalah sebesar jumlah pengeluaran yang telah diringkas dalam petty cash receipt atau petty cash voucher. Jika terjadi selisih pembayaran karena pembulatan, maka dalam jurnal pengisian kembali dana kas kecil, akun beban atas kelebihan pembayaran kas akan didebet, atau sebaliknya, akun pendapatan atas kekurangan pembayaran kas akan dikredit. Dalam laporan laba rugi, akun beban atas kelebihan pembayaran kas ini akan dilaporkan sebagai beban lain-lain. Sedangkan akun pendapatan atas kekurangan pembayaran kas akan dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam praktek, ada juga perusahaan yang menggunakan akun selisih pembayaran kas untuk membukukan baik kelebihan pembayaran kas maupun kekurangan pembayaran kas, di mana akun selisih pembayaran kas akan didebet jika terjadi kelebihan pembayaran kas, dan sebaliknya, akun selisih pembayaran kas akan dikredit jika terjadi kekurangan pembayaran kas. Sebagai alternatif dari sistem dana tetap atau impress fund system, perusahaan juga dapat menggunakan metode sistem dana kas tidak tetap atau yang dikenal dengan istilah fluctuating fund system dalam melakukan pencatatan atau pembukuan atas dana kas kecilnya. Berikut adalah ayat jurnal yang perlu dibuat apabila perusahaan memilih untuk menggunakan metode sistem dana kas tidak tetap. Jurnal yang perlu dibuat pada waktu dana kas kecil dibentuk adalah mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun cash in bank. Sedangkan jurnal yang dibuat pada saat terjadi pembayaran dana kas kecil adalah mendebet akun beban dan mengkredit akun kas kecil. Sedangkan jurnal yang dibuat pada saat dana kas kecil diisi kembali adalah mendebet akun kas kecil dan mengkredit akun cash in bank. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai jurnal
pembentukan dana kas kecil. Semoga bermanfaat. Salam sukses.